Oke, Bapak, selanjutnya kita lihat di sini ada keterangan tambahan yang Bapak belum sebutkan, yaitu perbandingan antara N2 banding N1. Boleh dituliskan nanti N21 ya. Atau kalau kita baca di sini pengertiannya adalah indeks bias relatif medium kedua terhadap medium pertama. Nah, kemudian kita coba bahas di sini bagaimana pembiasan yang terjadi untuk pendalaman materinya, yaitu pada prisma. Kalau kita ambil misalkan ini prisma, di mana prisma ini memiliki sudut puncak beta atau sudut pembias beta. Lalu ada sinar yang datang, ini kita sebutkan nanti di sini sinar monokromatik. Kita ambil contohnya ya. Nah, ini kita sebutkan indeks bias prismanya. Selanjutnya ini medium tempat dari prisma, itu namanya indeks bias NM, indeks bias medium. Lalu ada sinar monokromatik. Begitu nyentuh permukaan pertama prisma, maka sinar ini kita buatkan dulu pembelokan arahnya. Nah, untuk membuat pembelokan arahnya kita harus buatkan dulu garis normalnya. Ini dia. Ya. Ingat, kalau dia sinar datang dari medium yang renggang ke yang rapat, dia akan dibelokkan mendekati garis normal. Nah, begitu dia datang dengan sudut datang I1 masuk ke medium berikutnya, maka sudutnya menjadi R1. Ya. Berarti mendekati garis normal. Nah, sinar akan terus mau keluar ke bidang berikutnya atau bidang kedua. Maka untuk mengetahui berapakah sudut datangnya, kita buat dulu garis normalnya. Berarti sudut datangnya kita sebut namanya I2 karena melewati bidang batas yang kedua. Ingat, kalau sinar datang dari medium yang rapat menuju medium yang renggang, maka sinar akan dibiaskan menjauhi garis normal. Inilah sudut biasnya, yaitu R2. Oke. Dari sini disimpulkan bahwasanya kalau ditarik nanti garis perpanjangan sinar datang, ya, perpanjangan sinar datang terhadap sinar bias yang terakhir kali akan terbentuk nanti sudut. Itulah yang dikenal dengan nama sudut deviasi. Sudut deviasi sendiri bisa ditentukan dari tambahkan sudut luar dengan sudut luarnya. Berarti I1 tambah R2. Kurangkan dengan sudut di dalamnya atau kurangkan dengan beta. Karena apa? Karena beta itu juga sendiri adalah penjumlahan sudut dalam, yaitu R1 tambah I2. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Agar terjadi deviasi minimum, maka apa yang harus dipenuhi? Tentu syarat yang harus dipenuhi adalah nilai I1 sama dengan R2 dan R1 sama dengan I2. Ya. Oke. Jadi karena syaratnya ini harus dipenuhi, tentu kalau kita ambil dari persamaan yang pertama tadi, yaitu persamaannya D sama dengan I1 tambah R2 kurang beta, lalu R2 nya kita ganti dengan I1 ya. Jadi kalau kita masukkan kemari, tentu hasilnya akan diperoleh DM sama dengan I1 tambah I1 ya kurang beta. Kenapa jadi DM? Ingat tadi kan persamaannya ini. Nah, berubah begitu dia R2 nya berubah jadi I1, maka dia kita sebut namanya jadi DM, bukan lagi D. Jadi deviasi minimum. I1 tambah I1, maka kita ubah menjadi 2 kali I1 dikurang beta. Lalu beta ini kita pindahkan kemari, sehingga DM ditambah beta. Nah, kemudian 2 nya juga kita pindahkan. Tadinya kali pindah seberang menjadi bagi ya, sehingga I1 diperoleh sama dengan, yaitu setengah kali DM tambah beta. Oke. Nah, itulah dia. Nah, kemudian kita lihat di sini berikutnya. Dari syarat
untuk beta, ya, beta persamaannya yaitu R1 tambah I2. Kalau diganti I2-nya dengan R1, maka akan diperoleh nanti di sini R1 tambah R1. Iya kan? Sehingga jadi ada 2 R1-nya. Atau kita dapatkan R1 sama dengan 2-nya pindah. Berarti sama dengan beta per 2 atau R1 sama dengan setengah beta. Oke, berdasarkan rumus Snellius, maka bisa kita buatkan persamaannya sinus sudut datang I1 dibagi dengan sinus sudut bias R1 sama dengan dia mau menuju ke prisma kan, maka N prisma bagi dengan N medium. Lalu kita kali silang. Kalau kita kali silang berarti NM kali sin I1 sama dengan NP kali sin R1. Kita ganti I1-nya dengan ini tadi ya. Sehingga NM sama kali dengan sin setengah dalam kurung DM tambah beta sama dengan N prisma dikali dengan sin setengah beta. Inilah rumus deviasi minimum. Nah, bagaimana kalau seandainya sudut puncaknya lebih kecil dari 15 derajat? Maka cara menentukan deviasi minimumnya, Bapak nggak turunkan lagi ya persamaannya, maka kita tuliskan aja langsung. Deviasi minimum sama dengan indeks bias prisma dibagi dengan indeks bias medium dikurang 1, baru dikali dengan sudut puncaknya atau sudut pembiasnya. Nah, kalau mediumnya udara, berarti ingat NM-nya bernilai 1. Oke, kita lihat contoh soalnya. Ini contohnya. Perhatikan grafik berikut ini. Oke, yang jadi pertanyaan adalah jika prisma berada di udara, maka indeks bias prisma berapa? Itu pertanyaannya. Nah, sebelum kita jawab, kita